Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 kelas 5 CPGSD FK Pahamka. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai administrasi kesiswaan. Selamat menyaksikan. Yuk mari kita simak dengan seksama. Perkenalkan, saya sendiri Naila Nabila dari kelas 5C. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Fadila Kunianti dari kelas 5C PGSD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimatumola dari kelas 5C PGSD. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftah Hidayanti dari kelas 5C PGSD. Penerimaan peserta didik baru. Langkah pertama yaitu menyusun panitia penerimaan peserta didik baru, melaksanakan rapat bersama warga sekolah dan komite, membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, dan mengadakan rapat rutin. Langkah yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan persiapan penerimaan peserta didik baru. Diskusi mengenai masalah dan kendala agar panitia bisa meminimalisir kesalahan. Yang kedua itu menyediakan alternatif dari penyelesaian isu-isu permasalahan tersebut, membentuk kriteria dan persyaratan peserta didik, pindahan atau mutasi. Kegiatan selanjutnya yaitu mengkaji ulang dan menyusun program kerja penerimaan peserta didik baru. Nah, ini harus sesuai dengan Perkemendikbud RI nomor 17 tahun 2017 ya. Menyusun jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru dan menyebarkan informasi melalui media cetak, media internet, dan lain-lain. Nah, kegiatan selanjutnya praktik penerimaan peserta didik dan penyusunan laporan pelaksanaan. Nah, mengecek kesiapan pelaksanaan PPDB. Yang kedua, melakukan seleksi calon peserta didik. Yang ketiga, melakukan monitor dan evaluasi. Yang keempat, mendapatkan umpan balik dari tim. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil kegiatan. Penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik ada 3. Yang pertama, menyusun struktur organisasi kepanitiaan. Yang kedua, menentukan struktur materi kegiatan MPLS. Dan ketiga, merancang berbagai kegiatan MPLS. Dari penempatan peserta didik tersebut dapat dilakukan kegiatan untuk memudahkannya, yaitu yang pertama, merancang persiapan dan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Dalam yang harus diperhatikan dalam lingkungan tersebut, yang pertama, pengenalan tata tertib sekolah, pengenalan area ruangan, program ekstrakurikuler, dan kegiatan pengembangan peserta didik. Yang kedua, mempraktikkan penempatan peserta didik baru. Dalam mempraktikkan penempatan ini, harus ada yang memandu dan melaksanakan proses penempatan sebagai acuan penempatan antara lain. Yang pertama, usia calon peserta didik. Yang kedua, analisis data potensi. Yang ketiga, minat dan bakat. Dalam melakukan penempatan peserta didik ini yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik baru diawali dengan pengkajian ulang terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik baru. Kegiatan tersebut mencakup meminta masukan dari para guru tentang pelaksanaan program. Yang kedua, mendata tingkat keterlaksanaan program peserta didik baru. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pelaksanaan tersebut. Yang keempat, merumuskan pemecahan masalah. Yang kelima, menentukan alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat memaksimalkan potensi peserta didik berdasarkan kompetensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua, menyusun laporan dan bahan presentasi. Selanjutnya ada menyusun laporan dan bahan presentasi, diantaranya kegiatannya yaitu waktu pelaksanaan dan para pihak yang terlibat. Yang kedua, masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh dari praktik langsung. Selanjutnya itu kesimpulan, memberikan pemahaman dan pengamalan tentang proses penerimaan, penempatan, serta pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik baru.
Sebagai kepala sekolah harus memastikan bahwa setiap warga negara harus memiliki akses pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Karena setiap warga negara itu wajib mempunyai pendidikan tanpa mengenal jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, disabilitas, kebutuhan khusus, agama, dan budaya. Kepemilikan akta kelahiran juga menjadi pertimbangan dan perlu mendapatkan perhatian untuk tidak menjadi penghalang akses pendidikan suatu anak yang baru. Jadi, peserta didik baru itu harus melalui seleksi penempatan, pelaksanaan orientasi peserta didik baru yang bersifat non-akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan, serta pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik baru secara optimal sesuai dengan bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Terima kasih.